Podcast bang. Kenapa program kali ini ada podcast? Apa yang buat abang kepikiran? Kalau ciri khas dari orang Riau, ada nggak bang? Ciri khasnya memang orang-orang Riau yang punya. Selain itu nggak ada. Negeri bawahnya minyak, atasnya minyak. Panas tuh bang. Sangat panas. Terbakar tuh. Itu menjadi keunikan juga. Keunikan sendiri. Bang HP Pudin Rusmar. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam Le. Masya Allah sekali. Terima kasih bang ya udah mau datang di channel kita ini gitu. Gimana bang kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Teman-teman, kita hari ini mengundang narasumber yang Masya Allah sekali, yang nggak mungkin gitu. Warga KSMR tuh nggak kenal, nggak mungkin. Karena beliau ini adalah gubernur tahun ini, guys. Masya Allah sekali. Masya Allah. Bang Apip, apa nih bang kegiatannya sekarang nih bang? Selain jadi gubernur. Ya seperti pada umumnya ya, kita di sini kan sebagai mahasiswa, tentu kegiatan selain gubernur itu menjadi seorang mahasiswa lah. Masya Allah. Abang sekarang di tingkat apa nih bang? Kalau kuliah di sini? Alhamdulillah, aku sendiri sekarang tuh lagi dalam ini proses magister. Magister, berarti S2 ya? Iya S2. S2 di sini. Ngambil jurusan apa tuh bang? Kalau boleh tahu nih. Aku sendiri tuh ngambil jurusan usul fikih. Usul fikih Di Fakultas ya Allah. Ilmu Keislaman. Ilmu Keislaman, Masya Allah, gila. Berarti yang kita undang kali ini nih nggak kaleng-kaleng teman-teman. Jadi kalian kalau nonton ini nggak sia-sia karena daging sih, ya, Masya Allah. Bang Apip. Kok podcast bang? Kenapa program kali ini ada podcast bang? Apa yang buat abang kepikiran podcast? Kenapa aku jadi hostnya? Oke ya, mungkin aku jawab lah ya. Boleh ceritain? Boleh cerita lah ya. Boleh, cerita. Aku mau tahu kenapa. Oke, jadi berbicara mengenai podcast nih, ini merupakan salah satu program unggulan yang kita bawa di tahun ini gitu. Oh, tahun ya bang ini? Iya. Oke. Jadi ada beberapa progul, diantaranya itu podcast. Nah, podcast. Progul kita sendiri itu bukan merupakan program yang kita susun berdasarkan keinginan sendiri, tidak. Cuman program yang kita bawa itu berdasarkan aspirasi yang kita serap, kemudian berdasarkan kesanggupan kita secara organisasi, secara KSMR, dan juga kesanggupan kita secara SDM lah. Udah riset ya nih ya? Udah riset insyaallah. Berapa tahun nih ngerisetnya? Cuman hitungan hari lah, mungkin bulan lah. Gila, ya Allah. Cuman hitungan bulan ya? Ya, cuman kita melibatkan banyak pihak alhamdulillah. Iya sih. Maka dari itu keluarlah salah satu ide, kita ingin di tahun ini tuh ada KSMR Entertainment namanya. Itu podcast ya, di KSMR Entertainment itu. Oh, di atas, di bawahnya itu ada podcast dan nama programnya KSMR Entertainment. Ya, podcast, isinya podcast. Itu berarti salah satu program unggulan abang di tahun ini. Iya. Semenjak jadi gubernur ini. Iya. Program yang kita bawa di tahun ini. Ya, alasannya sendiri kenapa podcast gitu kan? Ya, kita ingin menerapkan apa yang sifatnya itu kekinian juga gitu kan. Kita kan harus mengikuti zaman juga. Harus ngetren gitu ya. Harus FYP gitu ya. Ya, kalau bisa begitu kan. Dan juga kita ingin mencoba bagaimana caranya kita sebagai mahasiswa Azhar tidak tertinggal zaman, tetapi juga mengikuti zaman dan tidak meninggalkan nilai Azhar itu. Benar sekali, Masya Allah sekali. Berarti ibaratnya abang melihat kondisi juga ya? Pastinya. Kondisi sekarang nih pasti udah banyak mahasiswa yang lebih banyak megang HP kayaknya daripada megang kitab. Benar. Sorry. Cuman kita tidak bisa memungkiri itu kan. Betul. Ini sesuai dengan modernisasi yang ada dan perkembangan zaman. Cara kita ya bagaimana kita menyesuaikan diri dengan zaman. Betul. Ya benar. Sebagaimana sih. Tuhan jadinya. Iya benar. Sebagaimana yang kita tahu, Islam sendiri itu berlaku untuk sampai akhir kiamat kan, sampai hari kiamat. Benar. Jadi Islam kita menyesuaikan dengan zaman. Sesuai dengan zaman itu. Mengikuti zaman. Ya, harus benar. terus memperbaharui ilmu lah ya. Cuman ada kaidah yang harus kita ikuti begitu kan. Benar. Harus ada koridornya ya mengatur itu. Benar. Masya Allah. Terus bang, pasti orang nanya juga nih bang, kenapa namanya Canari bang? Bahkan aku sendiri pun nanya gitu, Canari gitu. Iya. Bingung aku nih Canari, apa nih kepanjangannya? Nggak kepikiran. Kalau boleh tahu nih bang,
apa ide abang sehingga nama program podcast ini tuh Canari? Apakah nggak ada yang kepikiran sama abang gitu? Oke, mengenai nama ya, Ah. nama tadi itu kenapa namanya Canari? Mm-mm. Ya, ini juga bukan berdasarkan pemikiran aku sendiri, enggak. Oh, Kita kan ini bentuk tim, terus ya kita pasti. ya diskusi lah, Mm. bagaimana konsepnya, bagaimana penamaan dan lain sebagainya gitu. Mm. Kita juga ingin bukan sekedar podcast, tapi ada nama yang bisa dikenal orang gitu. Nanti kan kedepannya harapan, yuk nonton ini Canari. Canari. Tayang setiap hari Sabtu, kan gitu. Oh, Iya. insya Allah tayang setiap hari Sabtu nih. Insya Allah di minggu kedua dan terakhir Allah, setiap udah bulan. kayak program TV ya. Ya. Tiap hari Sabtu ya, mantap sekali ini. Terus kenapa kita namakan Canari? Hah? Ya kami waktu itu diskusi panjang lah, kan ada beberapa nama yang keluar. Terus kriterianya, Mm-mm. pertama kita ingin memasukkan unsur Riau di sana. Oh, unsur Riau. Baik ke Provinsi Riau maupun Kepulauan Riau kan. Oke. Berarti ada di unsur kebahasaannya, penamaannya. Benar pasti harus. Oke lah. Muncul ide itu, cakap. Kalau kita kan orang Riau bilang cakap apa kau nih gitu kan. Bercakap gitu. Bercakap. Ya udah. Kenapa nggak bebual? Bisa juga. Bebual. Cuman yang lebih umum lah. Lebih umum betul. Cakap. Bercakap. Terus apalagi yang lain? Jangan hanya sekedar nama, cuman kalau jangan hanya sekedar singkatan, tapi Benar. juga menarik untuk didengar gitu kan. Benar. Kami gabung-gabungkan, akhirnya keluarlah final nama Canari. Kepanjangannya cakap-cakap Cakap-cakap anak Riau. Iya. Ya Allah. Jadi kali ini program kita namanya Cakap-cakap Nak Riau. Tercetuslah nama itu dari banyaknya pemikiran-pemikiran Bang ya. Benar sekali. Waktu itu siapa aja yang pasti ini kayak pencetusan kemerdekaan nih. Wah, Ya. siapa aja tuh Bang orang-orang yang mungkin berkecimpung di waktu itu untuk merapatkan, mencari-cari itu. Ya, untuk mengenai tim penamaan ini sebenarnya sudah kami bahas sebelum ini ya, sebelum kami dipilih malahan menjadi ketua Gila KSMR sih, gitu. berarti udah terpikirkan kalau nggak naik ya udahlah nggak ada nama nih. Tapi kalau udah naik kita naikkan namanya gitu. Benar, kita sedia payung Masya sebelum hujan ya kan. Betul sedia payung. Ini kan kita tadi udah ngomong-ngomong tentang podcast, tentang Canari tentunya. Kita kan hidup nih Bang, kita kan sebagai kekeluargaan KSMR nih Bang ya. Iya benar. Yang rata-rata orang pasti ngelihatnya orang Melayu gitu. Orang Melayu mungkin di dalamnya ada orang Ocu, Minang segala macam. Tapi banyak juga Bang, pasti orang yang belum tahu apa sih sebenarnya yang terjadi, yang ada di dalam KSMR, dan apa itu mungkin KSMR itu sendiri itu apa sih Bang? Oke. KSMR itu ya sebagaimana yang kita tahu ya, di sini kita di Mesir ini untuk mahasiswa sendiri kita punya organisasi induk yang namanya PPMI. Betul. Nah, di bawah PPMI ini ada organisasi kewilayahan lagi. Ibaratnya di bawah lah, iya. Di bawah gitu ya. Di bawah PPMI ibaratnya gitu kan. Oke. Sebagai PPMI hanya sebagai jalur koordinasi begitu kan. Oke. Ada 16 kekeluargaan kita nyebutnya di sini kan. Ya. Kekeluargaan. Soalnya kita tahu kita yang sebagai perantau ini, siapa keluarga kita di rantau, ya udah itu orang yang berasal dari kekeluargaan itu. Dari negeri yang sama gitu. Jadi 16 kekeluargaan ini mewakili daerah masing-masing. Salah satunya itulah kita, kelompok studi mahasiswa Riau Kepulauan Riau gitu. Oh gitu. Kenapa KSMR? Ada apa gitu? Dari mana muncul nama KSMR? Kalau yang lain kan persatuan lah gitu. Kan. Kalau ini ada yang kekeluargaan gitu. Ini kelompok studi. Kok kelompok studi gitu? Kalau bertanya nama tentu berbicara mengenai inilah ya, tujuan ya, sejarah dan juga mengenai filosofi ya. Nah, yang kami dengar turun temurun dan juga tujuan dan kenapa dinamakan KSMR kelompok studi, kenapa bukan kekeluargaan langsung ataupun yang lain seperti forum gitu. Di penamaan ini para pendiri itu menginginkan sesuai dengan nama ini, fungsinya sesuai dengan nama ini. Ada namanya kelompok studi kan, kita namakan kelompok studi. Betul. Nah, di sana kita ingin bukan hanya esensi kekeluargaan yang ada di kita. Cuman nilai ataupun esensi belajar itu harus ada dan wajib hukumnya di kita. Betul. Makanya namanya kelompok studi. Kenapa bukan hanya sekedar kekeluargaan namanya gitu kan, persatuan gitu. Ya, kita ingin esensi belajar dan juga esensi kekeluargaan itu beriringan ada di KSMR. Betul. Berarti bersinergi bersama gitu ya. Bukan hanya program-program aja, tapi bukan hanya kegiatannya aja, tapi mungkin kita harus belajar juga ya Bang. Benar sekali. Masya Allah sekali. Di KSMR sendiri Bang,
berapa wilayah sih yang dinaungi oleh KSMR itu, Bang? Eh, sesuai dengan nama tadi kan, Mm. nama kita yaitu Kelompok Studi Mahasiswa Riau Ah. dan Kepulauan Riau. Hmm. Kalau berbicara provinsi, tentu ada 2 provinsi. Oh, 2 provinsi Iya. ya? Jadi Riau, tanah Riau, ya Mm-mm. udah Provinsi Riau dan juga Kepulauan Kepulauan Riau gitu. Riau. Oke. Nah, jadi semua kabupaten yang ada di provinsi ini itu berarti anggota kita. Oh, gitu. Ada apa aja kira-kira tuh, Bang? Kalau kabupatennya berapa banyak yang Abang ketahui sampai sekarang? Di Riau sendiri ya kita juga dibawa ke SMS sendiri, nanti ada lagi organisasi kewilayahan masing-masing kan. Oh, ada. Nah, seperti kita sebenarnya ini organisasi yang berjalan berdasarkan inisiatif kawan-kawan daerah Oh, masing-masing. oke. Ya, ada di sini seperti ada IP Maru, Oh, Ikatan Pelajar Mahasiswa Rokan Hulu dari oh iya. Kabupaten Rokan Hulu, kemudian Ah, ada IPMKR, ah. Ikatan Pelajar Mahasiswa Kepulauan Riau, Ya, terus kawan-kawan yang berasal dari Kepulauan Riau kan. ya. Kemudian ada juga PMK, Persatuan Mahasiswa Kampar dari Kabupaten Kampar. Ah, Kemudian ada kawan-kawan dari FPPM, FPPM. Forum Pelajar Pekanbaru Mesir. Oh, Forum Pelajar Pekanbaru Mesir. Iya, kemudian ada juga dari Indragiri Hulu, ada dari Indragiri Hilir, kemudian Rokan Hilir, dan juga Oh, kawan-kawan yang lain. Semuanya alhamdulillah mengirimkan kader-kader terbaiknya ke ya Mesir ini. Rob, ya Rob, Masya Allah. Berarti yang Abang naungi itu bukan hanya orang-orang yang di Riau aja, Bang ya? Berarti di Kepulauan Riau juga ya? Pasti. Pasti itu. Kalau datanya berapa sekarang, Bang? Kira-kira anggota Abang nih, Bang? Mengenai data ini, data pasti itu sangat sulit ya. Sulit. Soalnya kita tidak bisa memantau siapa Hmm. aja yang masuk ke Mesir, tidak. Cuman Oh, data yang gitu. ada di kita itu per tahun itu terakhir itu di angka 630-an lah. Itu berdasarkan 630-an. data yang ada di pembuatan iqomah izin tinggal di sini melalui Oh, manduk oke. kita. Berarti itu tercatat, Bang ya? Ya, Data yang Abang ambil itu, yang Abang ketahui itu tercatat di manduk. Karena itu dibutuhkan untuk pembuatan visa izin tinggal gitu, iya benar Bang. sekali. Hmm. Itu di luar kawan-kawan yang tidak membuat izin tinggal Ada ataupun juga gitu ya? pasti ada, pasti. Terus gimana, Bang? Mereka tinggal di situ gimana? Kalau nggak ada izin tinggal kan bahaya gitu. Ya, kita tidak tahu juga ya bagaimana. Ini berbicara mengenai mindset mereka ya kan. Oh alah, ya Allah. Ada juga ya? Pastilah. Cuman kita sebagai Heeh. pengurus berusaha lah bagaimana caranya kawan-kawan itu betul-betul mengikuti aturan yang ada gitu. Betul harus. Sebagaimana kata pepatah kan, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Betul sekali. Kita berada di Mesir, betul. kita harus menjunjung aturan Mesir sendiri gitu. Benar sih, benar, bahaya sih. Apalagi Mesir sekarang lagi musim dingin nih. Rawan, Bang. Iya. Tadi malam aja aku di depan rumah 2 kali haromi ketahuan. Waduh. Jam 10 sama jam 1 jam 2 gitu. Jadi memang kalau masalah haromi musim-musim masalah mahasiswa ini memang harus dijaga ketat juga, Bang, jam malamnya sih menurut aku. Iya sih. Itu ada nggak sih tuh pantauan-pantauan seperti itu, Bang? Ingatkan teman tanbih gitu. Ya, kalau kita sendiri tentu kepada anggota kita sampaikan bagaimana keadaan yang ada di Mesir, terutama bagi kawan yang baru nyampe begitu kan. Baru nyampe ke Mesir, kita sampaikan keadaan yang ada dan juga untuk selalu berhati-hatilah. Ya. Di luar KSMR pun kita dari Indonesia, PPMI sendiri kan ada namanya DKKM kan. Dewan Keamanan Ketertiban Masisir gitu kan. Masisir. Nah, kita juga bekerja sama dengan mereka gitu. Oke. Ya, kebetulan di tahun ini juga menjadi betul. ketua dan wakil ketuanya orang kita juga kan. Alhamdulillah. Lebih enak tuh, Bang, apanya tuh mau nanya-nanya info Iya, gitu kan. koordinasinya ya kan. Betul. Kita kan udah bahas nih, Bang, yang terjadi lah mungkin. Pasti tentunya dalam Riau dan Kepulauan Riau itu sendiri, kita sebagai mahasiswa nggak boleh namanya buta kan, Bang? Betul nggak? Buta terhadap adat kita sendiri. Benar-benar. Buta terhadap apa sih yang di dalam Riau itu sebenarnya apa gitu. Kalau boleh tahu nih, Bang, apa aja sih, Bang, budaya yang ada di dalam Riau itu sendiri? Atau mungkin apa sih adat-adatnya yang terjadi dalam suku, mungkin apa aja mungkin suku-sukunya, Bang, kira-kira di Riau dan Kepulauan Riau itu, Bang? Kalau berbicara mengenai suku, tentu kalau orang mendengar ya nama Riau ataupun Kepulauan Riau, yang terbayang itu Melayu ya kan. Betul. Melayu. Nah, cuman yang namanya perkembangan zaman di Riau sendiri sebenarnya tidak
ada apa, tidak terfokus pada satu suku aja, enggak. Oh enggak. Riau itu sifatnya tuh terbuka. Semua suku Ada. ada di Riau. Ada ya. Bisa dikatakan ada semua Bisa suku. dikatakan ada Iya. tuh ya. Cuman suku yang mungkin mendiami dahulu ataupun yang pertama mendiami Riau sendiri itu suku Melayu. Oh, suku Melayu. Yang suku lain kira-kira apa tuh, Bang? Banyak seperti kawan-kawan dari tetangga kita, seperti ada kawan-kawan dari Sumatera Utara, Mandailing, ada juga di Riau. Kemudian ada kawan-kawan dari Minang. Betul, betul, betul. Kemudian ada kawan-kawan dari timur sana, dari Sulawesi. Iya, benar, Ada benar. Bugis di Riau. Iya, jauh sih. Juga ada dari Kalimantan. Ada orang suku Banjar. Di Riau juga banyak orang Iya Banjar. sih, benar-benar. Orang dari Pulau Jawa pun banyak. Dan juga orang dari lain-lain gitu. Oh, kalau suku asli Riau dan Kepulauan Riau itu berarti cuman Melayu doang, nggak ada suku lain gitu. Kalau berbicara mengenai suku asli yang tadi, ini berbicara mengenai ke wilayah masing-masing kan. Oh, oke. Oke, kita berbicara di Provinsi Riau, seumpamanya. Itu beberapa wilayah itu mereka mengatakan suku mereka itu ada yang seperti inilah, orang Kabupaten Teluk Kuantan. Itu kita biasa nyebutnya itu orang Talu gitu. Oh, orang Talu gitu ya. Seperti orang dari Kabupaten Kampar. Kita menyebutnya orang Ocu gitu kan. Oh, orang Kampar berarti banyaknya suku Ocu itu. Ocu. Mengenai asal muasal apakah mereka tergolong Melayu atau bukan? Di sana pun di sana sendiri pun terjadi ini perselisihan antara mungkin pakar juga. Iya sih pasti itu Bang. Ya adalah pasti pergesekan tipis lah gitu. Ini berbicara mengenai ini soalnya kan pendapat. Pasti orang pendapat pasti berbeda-beda. Bisa jadi abang pendapat abang ini yang lain juga nggak tahu apakah sama dengan abang, pasti enggak gitu. Tapi banyak juga yang ini kan. Ya walaupun kami orang Kampar ataupun Lalu ya kami Melayu juga gitu. Cuman ada juga sebagian yang mengatakan bahwasanya saya Kampar, ya saya Ocu, gitu. Oh, Ocu, Kampar gitu. Ya udah, Ocu. Saya orang Ocu. Beda gitu ya. Ya gitulah, ini berbicara mengenai pendapat soalnya kan, dan juga mengenai adopsi dari pemikiran masing-masing gitu. Oke. Selain bahasa nih Bang, pasti ada tentunya budaya gitu. Kira-kira apa sih Bang yang di Riau dan Kepulauan Riau ini budaya yang ada di dalam provinsi itu? Oke, mengenai budaya sekarang ya. Budaya. Masing-masing daerah tentu mempunyai apa sendiri ya, budaya masing-masing. Ya, ciri khas. Begitupun walaupun Riau itu provinsi itu per wilayah itu per daerah, per kabupaten ataupun kota itu memiliki budaya masing-masing gitu. Ataupun tradisi masing-masing lah gitu kan. Oke. Apa aja tuh Bang kira-kira budaya yang ada di Riau itu? Ya banyak, contohnya seperti di beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Riau ya. Ataupun mungkin di Kepulauan Riau juga ada gitu kan. Di sebagian wilayah itu kalau mau menyambut bulan puasa itu ada namanya mandi balimau. Mandi apa tuh? Mandi balimau. Mandi balimau ini mandi sehari sebelum puasa. Malam nanti puasa berarti sore kita mandi balimau dari siang. Mandi sebelum berpuasa besoknya. Jadi dalam rangka mensucikan diri kah? Nah, itu. Oke. Berarti itu jadi sebuah budaya ya. Adat nggak sih atau apa gitu. Benar. Yang terjadi di rata-rata orang Riau melakukan itu. Ya sih benar sih. Di sebagian daerah ya. Ya, kan? Juga anak juga kalau di Rohel itu ada juga sih, Bang. Kalau di Abang orang mana sih, Bang? Kalau saya sendiri, aku sendiri itu orang Kabupaten Kampar ya. Orang Kampar. Kalau orang Kampar gimana tuh? Kalau mandi balimau itu gimana tuh? Ya kayak biasa kan kita mandi balimau. Di sana kalau di kami di Kabupaten Kampar sendiri itu biasanya ada panjat pinang juga di sana. Panjat pinang. Iya. Jadi panjat pinang juga ada acara mungkin seremonial juga kan. Panjat pinang habis itu langsung mandi. Oh gitu. Langsung mandi. Malamnya kita taraweh. Masya gitu. Allah. Oke lah. Minum dulu nggak Bang? Boleh. Mau minum air putih atau soda Bang? Apa yang ada aja lah. Apa yang ada. Ya. Allah Akbar. Ya. Ini nggak usah repot-repot sebenarnya. Nggak usah repot-repot. Ya basa-basi kita. Kering nih Bang, ini kering ini teka ini Bang. Ya Allah. Minum sedikit air Bang. Nanti kalau banyak kali. Ya benar. Sesak nanti. Iya sesak pula nanti kencing pula kan. Kita udah tadi kan adat gitu Bang. Kalau ciri khas dari orang Riau ada nggak Bang? Ciri khasnya memang orang-orang Riau yang punya. Selain itu nggak ada. Kalau Medan kan kayak
nada bicara yang tegas gitu. Wah, gitu kan. Apa itu plesetannya? Apakah ada tambahan imbuhan gitu? Oh, banyak sebenarnya kalau di Riau Hmm. mah. Di masing-masing daerah pasti ada. Hmm. Kita ambil aja lah dari kota Pekanbaru seumpamanya kan. Ah, ah. Nah, itu banyak ada itu istilah imbuhan do kalau untuk Do. kalimat negatif. Oh, do. Ya, kayak pengen bilang ini nih, nggak ada gitu. Nggak ada do. Oh, Itu nggak khusus ada tuh, do. nggak ada do Oke, gitu kan. oke, Ada oke. do ya Oh, gitu. itu cuma di Riau aja tuh, Bang. Ya, pasti. Nggak ada tempat lain tuh. Ya. Terus Oh. ada juga di Pekanbaru tuh dang. Dang. Iya dang gitu kan. Padahal orang cukup bilang iya, ini enggak Iya, iya dang. dang gitu kan. Iya, Dang. Ini Nama Instagram mana lagi tuh, Bang? sebuah keunikan ya kan. Sebuah keunikan. Oh, berarti itu kayak kata imbuhan sendiri gitu, Iya, Bang, tambahan yang ada sendiri. di Riau ya. Pakai tambah di akhir kata itu ya. Mm-mm. Do, dang gitu ya. Kalau di Riau itu sendiri, Bang, kira-kira ada nggak, Bang, tempat-tempat yang ketika kita datang situ pasti terkenang aja di Riau tuh, Bang. Yang bersejarah lah gitu mungkin, kira-kira. Banyak di Riau itu tempat bersejarah, baik di Provinsi Riau maupun Kepulauan Riau gitu. Hmm. Seperti di Kepulauan Riau ada Kerajaan Lingga juga kan. Oh, Kejauhan Ya, di Lingga Kepulauan ya. Riau. Ah. Kemudian kalau melebar lagi, meluas lagi, tempat wisata banyak sekali di Kepulauan Riau. Oh. Sesuai dengan ini ya, geografis Kepulauan Riau yang berupa kepulauan. Banyak Kepulauan. sekali resort-resort wisata yang Allah insya Allah sangat menyejukkan mata lah. Berarti alam, Bang ya. Alam sekali. Alam sekali, Masya Allah. Selain itu, ada nggak kira-kira lagi? Masih banyak. Kalau di Masih Provinsi Susah Riau, juga nih kalau disebut semua Ya. nih. kita sebut yang ini aja lah ya, yang mungkin sifat itu terkenalnya agak tinggi lah gitu kan. Apa tuh, Bang? Di Provinsi Riau ada contohnya seperti apa? Puswil, Pustaka Wilayah. Oh, Itu Puswil. terkenal kali tuh di Pekanbaru itu. Oh iya. Kalau orang CFD dari Ahad kan, hari Minggu. Oh iya, iya. Pasti tuh Puswil, Pustaka Wilayah. Pustaka Wilayah. Kemudian ada di Kabupaten Siak, ada Istana Siak namanya. Istana Siak. Siak Sri Indrapura. Siak Kan? Sindrapura. Siapa yang tidak kenal masuk sejarah Indonesia malahan kan? Iya sih benar. Raja apa itu? Raja Raja Siak itu Sultan. ya, Sultan Syarif Kasim. Ya. sebagai penyumbang ini malahan kan emas terhadap negara kan. Oh, gila sih. Ya, Berarti Riau ini kaya gitu ya. Ya. Dulu kaya. sangat kaya. Sekarang? Itu ya, ada sebutan gini. Riau itu negeri bawahnya minyak, atasnya minyak. Panas tuh, Bang. Sangat panas. Terbakar tuh. Itu menjadi keunikan juga Keunikan tuh. sendiri ya. Ciri khas Riau, apalagi di Pekanbaru. Oke. Sangat panas. Di bawahnya minyak bumi, ada beberapa blok kan yang ada di kita. Penggalian minyak, ngeboran minyak. Kemudian di atas itu terkenal kebun sawit. Kebun sawit, Kelapa iya, sawit. pasti. Ya, tentu pastilah. Banyak kali itu, Bang. Banyak orang kaya sawit. Ya, banyak kawan-kawan itu yang berbicara begini. Setiap ketemu orang luar, terutama mereka ke ini mungkin kan keluar yang jauh dari Riau lah, kayak di luar Sumatera, dibilang orang Riau. Oh ya, berapa hektar kebun kelapa sawit gitu kan? Tanya ya. Ya, padahal kan nggak semuanya juga. Nggak semuanya punya sawit. Iya, gitu juga kan. Karena ada perusahaan juga, ada Benar. yang ya nggak mungkin lah semua orang tua kerjanya di sawit. Benar. Gila. Makasih nih Bang Apip. Gila, berarti untuk Riau sendiri itu punya wilayah yang Abang naungi sekarang, yang Abang pegang itu dua ya, Kepulauan Riau dan Riau. Iya, dan Kepulauan Riau dan Riau ya. ya, dan Provinsi Riau. Dan provinsi. Dan ini pastinya amanah yang sangat berat, Bang ya. Harus memegang dua tempat sekaligus, dan pastinya tidak ada boleh namanya mungkin ya apa sih bahasanya itu ya? Nggak boleh apa? Berat sebelah. Iya, benar. Berat sebelah, benar. Harus adil kita ya kan. Makasih Bang Apip untuk sudah datang nih di podcast kita, Canari tentunya, Cakap-Cakap Nak Riau. Semoga kita bisa jumpa lagi nih Bang. Mungkin sebelum itu, sebelum itu mungkin ada pesan-pesan nggak sih kepada teman-teman yang akan datang, yang teman-teman KSMR lah, tentang adat gitu, mungkin menjaga adat atau gimana ke depannya. Oke, mungkin kalau berbicara mengenai pesan ataupun ini ya kesannya. Untuk kawan-kawan semua yang berasal dari Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, kita semua yang berada di perantauan ini, keluarga kita siapa? Ya, kita yang satu daerah lah. Maka dari itu, marilah bersama-sama kita sukses bersama-sama. Suka maupun duka kita bersama-sama. Itu merupakan salah satu fungsi adanya KSMR juga sebenarnya. Ya, pasti. Kemudian Kemudian ingat juga inilah pesan. Saya masih ingat tuh, sampai sekarang saya masih ingat ada 5 hal kata Tuan Guru Ustaz Abdul Somad kan.
Yang pertama itu sukses organisasi, kemudian sukses studi, sukses talaki, sukses metodologi, dan juga sukses relasi gitu. Dan ingat juga walaupun kita jauh dari perantauan, kita tetap ingat kita punya jati diri, kita orang Riau, dan juga baik itu Provinsi Riau maupun Kepulauan Riau. Tetap jaga itu. Ya Rob, makasih Bang Apip. Masya Allah sudah mau datang nih, hadir dan ya pastinya menjadi tamu kita. Ya teman-teman, mungkin sampai ini jamnya udah telat sekali nih. Enggak lah, canda. Mungkin sampai sekarang ini kita harus terus ya berkembang lah untuk kekeluargaan kita, untuk diri kita sendiri, dan tentunya untuk keluarga kita teman-teman. Terima kasih, saya mengucapkan lagi gitu. Terima kasih kepada Bang Apip, gubernur kita. Dan teman-teman jangan lupa tonton terus dan subscribe. Bisa di subscribe ini? Harus lah. Harus di subscribe ya. Bisa di like nggak sih? Iya. Bisa share juga bisa share. Oh share, jangan lupa juga di share guys. Karena apa? Karena ini adalah channel kita. Channel kita apa namanya Bang? Canari. Cakap-cakap Nak Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.